Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sore hari ini adalah penyampaian sesi teknis dari awal berangkat dari Bandara Surabaya atau Juanda sampai pulang kembali ke Bandara Juanda, sampai pulang kembali ke tanah air. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya share filenya ya. Insya Allah juga sudah di-share sama Ibu Astrid ya untuk filenya sama Mbak Astrid. Nanti bisa dibaca Ya. kembali juga insya Allah. Nah, sore hari ini insya Allah adalah sesi teknis saja. Untuk sesi manasik ibadahnya insya Allah nanti disampaikan oleh mutawifnya oleh Ustadznya di Madinah seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Panduan teknis keberangkatan jamaah umroh 1 Oktober 2025. Nah, qadarullah nih ya sudah dapat kabarnya ya insya Allah ya para jamaah bahwasannya Hmm. dari tanggal 8 Oktober perpindahan ke tanggal 1 Oktober 2025 dikarenakan masalah dari maskapai Lionnya sendiri seperti itu. Insya Allah semoga lancar semuanya. Jamaah semoga juga sempat untuk persiapan keberangkatan walaupun memang cukup jauh nih majunya 7 hari ya. 1 Oktober majunya 1 minggu. Semoga jamaah persiapannya cukup mumpuni, persiapan fisiknya, persiapan finansialnya semuanya insya Allah dalam keadaan siap untuk berangkat umroh. Amin amin Allahumma amin. Nah, di depan ibu-ibu sekarang filenya insya Allah sudah terbaca ya. Sekarang adalah rekomendasi bawaan. Nah, di sini adalah rekomendasi bawaan yang sudah kami cantumkan insya Allah sudah cukup untuk 12 sampai 13 hari Bapak Ibu. Namun nanti bisa disesuaikan kembali kebutuhannya masing-masing. Jumlahnya ya, contoh di sini saya bacakan secara singkat nih. Contoh baju koko atau gamis wanita atau mukena. Di sini kan satu setel nih mukena nih. Di sini nanti Hmm. bisa disesuaikan karena satu setel kayaknya kurang ya. Namun memang beberapa ahwat insya Allah satu setel cukup. Nanti bisa disesuaikan mungkin 2 atau 3 setel. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian jaket atau sweater juga mungkin harus dibawa ya minimal satu karena insya Allah cuacanya sudah mulai akan transisi dari cuaca panas ke cuaca dingin. Namun memang belum masuk ke musim dingin, belum masuk juga ke musim dingin, masih cukup panas cuacanya. Namun tetap harus bawa jaket satu minimal. Kemudian handuk mandi. Handuk mandi di sini juga harus bawa satu setel walaupun nanti insya Allah di hotel akan disediakan handuk mandi, sikat gigi dan lain-lain mungkin akan disediakan namun seluruh jamaah kita wajibkan juga membawa alat mandi masing-masing. Sampo, sabun, skincare, sikat gigi, handuk, semuanya wajib bawa masing-masing juga. Menjaga-jaga kalau nanti dari hotel ada telat seperti itu. Nah, selanjutnya nih, perlu digarisbawahi. Nomor 9 perawatan wajah dan tubuh. Seperti pelembab, body lotion, kulit kering, dan lain-lain. Nah, ini biasanya eh, biar saat nanti selama di sana karena cuacanya masih cukup panas di siang hari ini jangan lupa yang ibu-ibu juga yang bapak-bapak juga ini boleh dipakai pelembab atau body lotion biasanya yang saya tahu Vaseline ya merek Vaseline nih kalau untuk bibir biar nggak pecah-pecah nanti dipakai saat di sana itu berfungsi banget ya kalau sedang siang hari cuacanya cukup panas cukup terik karena suhu di sana berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia panas namun lembab, jadi keringetan. Kalau di sana kita panas tapi kering, jadi nggak keringetan. Yang rusak adalah kulit kalau kita nggak pakai pelembab. Jadi harus bawa pelembab masing-masing skincare, body lotion atau pelembab yang lain boleh. Nah, kemudian nomor 10 di sini ada obat-obatan dan kesehatan. Obat-obatan nih tolak angin, vitamin C atau Panadol ya yang suka minum obat-obatan. Warung juga boleh persiapan eh, apa namanya balsam terus kemudian minyak minyak apa ini minyak kayu putih namanya ya Masya Allah saya lupa. Atau fresh care juga boleh dibawa Bapak Ibu persiapan kalau memang nanti butuh di sana. Namun semoga ya husnuzon billah jamaah semua diberi kesehatan sampai pulang. Kemudian kaos kaki nih, kaos kaki yang akhwat khususnya ya yang ibu-ibu wajib bawa minimal 2 di sini. Nah, kalau bisa jangan 2, ibu-ibu disesuaikan
Karangan yang ibu-ibu harus pakai kaos kaki ya setiap hari pastinya. Ya mungkin 6 lah, 6 atau berapa boleh silahkan. Jadi jangan sampai kekurangan, kaos kaki juga boleh bawa dari Indonesia. Namun kalau memang kekurangan, nanti di sana banyak yang jual. Keluar hotel itu toko banyak banget bisa beli di sana. Cuma kan kalau bisa siapin dari Indonesia lebih murah jadinya. Nggak perlu jajan banyak di sana. Uangnya bisa dibuat beli oleh-oleh gitu. Kemudian kacamata hitam. Kacamata hitam ini juga bisa bisa dibawa satu ya minimal. Kalau saat city tour siang-siang ke Jabal Rohmah, ke Arafah Mina Musdalifah, kalau lagi panas banget itu cuacanya terik, mataharinya cukup silau, jadi boleh bawa kacamata hitam satu. Kalau nggak mau bawa gimana Mas? Ya nggak apa-apa. Monggo mau bawa silakan, nggak bawa juga nggak apa-apa. Kemudian alat cukur, gunting gunting kecil dan gunting kuku. Nah, ini juga boleh dibawa untuk tahalul yang akhwat ya, yang ibu-ibu. Silahkan dibawa. Kemudian charger handphone. Charger handphone juga jangan lupa dibawa. Power bank maksimal 10.000 mah. Nah, ini hanya acuan aja nih. Kalau Bapak Ibu nggak mau bawa power bank nggak apa-apa. Tapi yang mau bawa power bank maksimal hanya 10.000 mAh ya. Jangan lebih dari 10.000 mAh. Kalau nggak bawa power bank gimana Mas? Aman nggak? Aman banget. Karena Aduh, Surabaya nanti flight di pesawat bisa ngecas, insya Allah ada casannya. Kemudian sampai sana juga nanti di bis ke hotel juga ada chargernya, jadi insya Allah nggak kehabisan baterainya handphone insya Allah bisa ngecas terus-terusan. Nah Al-Quran Pocket atau Al-Quran kecil ini juga disesuaikan ya bisa bawa atau misalkan mau pakai HP aja baca Qurannya monggo. Karena di sana juga banyak banget Bapak Ibu ya Quran. Ini mungkin Al-Quran kecil yang buat di kantong kalau memang di dalam pesawat mau ngaji, kemudian di hotel ya, di lobi hotel atau di kamar hotel kan nggak ada Al-Quran, adanya hanya di masjid. Kalau mau ngaji di hotel boleh nanti bawa Al-Quran sendiri. Atau kalau mau pakai handphone juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Botol semprotan kosong, nah ini boleh Bapak Ibu botol semprotan kosong. Yang kecil aja ya, yang segini jangan yang besar-besar. Manfaatnya diisi air zam-zam Bapak Ibu. Nanti jadi saat city tour atau saat sedang tawaf, sedang sa'i, kan lumayan capek Bapak Ibu ya semprot mukanya pakai air zam-zam biar lebih seger lagi jadinya semangatnya nambah lagi. Insya Allah botol semprotan itu cukup manfaat Bapak Ibu jadi jangan lupa dibawa ya botol semprotan kecil aja nggak usah besar-besar yang sebesar ini nih sebesar minyak wangi sekitar 100 mili kayaknya deh atau 50 mili segitu Bapak Ibu Insya Allah itu sangat manfaat diisi air zam-zam. Setiap 5 waktu ke masjid, botolnya udah kosong, diisi lagi air zam-zam. Itu cukup bermanfaat banget ya. Jadi boleh dibawa botol semprotan kosong. Kemudian payung lipat. Nah ini kayaknya nggak perlu Bapak Ibu ya. Namun kalau memang mau bawa silakan. Yang fungsinya nanti untuk kalau hujan. Namun memang sedang jarang hujan karena bukan musimnya juga, bukan musim dingin. Ya atau bisa dimanfaatkan kalau siang hari panas saat city tour di bukit-bukit kan ya di Jabal Uhud itu juga cukup panas kalau di siang hari nanti boleh yang mau bawa payung monggo silakan. Nah colokan kemudian yang terakhir colokan stop kontak kaki tiga. Nah colokan stop kontak kaki tiga ini boleh Bapak Ibu dibawa atau adapter namanya ya. Karena kan kalau di Arab Saudi dia seperti colokan internasional, kakinya tiga seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu ya saya contohkan pakai tangan, kakinya tiga. Kalau di Indonesia kan kakinya dua. Nah, ini bisa dibawa adapter dari Indonesia. Kalau nggak bawa gimana Mas? Nggak bawa nggak apa-apa. Nanti di sana diajarin sama tour leadernya sama mutawifnya cara pakai charger kita yang kaki dua dicolok ke kaki tiganya mereka bisa itu nanti diakalin ditusuk dulu pakai pulpen terus kemudian baru colok charger kita bisa insya Allah nanti diajarkan oleh mutawif di sana baik terus saya tanya boleh? boleh silakan Ya. Untuk power bank ya, power bank itu maksimalnya 10.000 mAh. betul. Kalau seandainya ini saya terlanjur beli yang 20.000 mAh, nggak bisa ya, Tat? Nah, aturan maksimalnya dari Lion sendiri sebetulnya 15.000 mAh. Kita Mm-mm. berjaga-jaga maksimalkan ke jamaah hanya 10.000 mAh seperti itu. Karena ada sebelumnya jamaah kita bawa 20.000 mAh, padahal dia pesawatnya bisnis harusnya bisa 20.000 mAh, tapi waktu itu imigrasi bandara memang mungkin ketat atau memang aturannya berubah ya. Jadi waktu itu jamaah bawa 20.000 mAh disita.
dan nggak bisa balik power banknya. Daripada disita dan nggak bisa balik, mendingan langsung bawa 10.000 mAh gitu. Karena ketika nanti udah disita itu di luar tanggung jawab kami dari travel. Kita nggak bisa tanggung jawab, nggak bisa apa-apa karena itu pure kesalahan jamaah masing-masing. Oleh karena itu kita buat aturan ke jamaah power bank maksimal 10.000 mAh. Hmm, gitu ya. Terus untuk yang alat cukur gunting kecil, gunting kuku itu untuk perempuan atau laki atau semua atau sama aja laki perempuan Sama aja perempuan. laki dan perempuan, namun memang disarankan untuk yang perempuan nih bawa gunting kecil karena kan kalau yang laki-laki insya Allah diniatin tahalul gundul Iya, klotos ya, kalau laki nanti ya. insya Allah bisa ke barbershop yang laki-laki, kalau yang perempuan harus bawa gunting ya Terus satu orang fungsinya lah. untuk alat cukur itu apa? Cat, kalau untuk perempuannya suruh bawa itu? Ya maksudnya alat cukur atau gunting maksudnya seperti Oh itu. gitu. Pikir ini alat cukur kerian tuh buat apa? Maksudnya saya nggak mudeng. Oh gitu. Pokoknya apa gunting kecil itu ya yang mau Betul, yang betul. ya. Betul. Kalaupun nanti ada yang nggak bawa, biasanya kan yang lain sudah bawa bisa pinjem. Namun Oh iya. ya lebih baik disediakan masing-masing ya. Gunting kecil kan insya Allah murah di warung juga ada. Iya. Gitu. Mm-mm. Iya, Tat, sampun. Baik, saya lanjut ya. Iya, Tat, monggo. Nah, dress code keberangkatan atau seragam keberangkatan. Seragamnya adalah batik yang sudah kami berikan nih. Batik yang baru ya insya Allah sudah pada nerima ya jamaah. Sampun. Batiknya Mm-mm. seperti ini nanti monggo kalau sudah dijahit bisa dipakai nanti saat berkumpul di Bandara Juanda. Gitu demi keseragaman semuanya insya Allah dipakai. Nanti untuk syal akan dibagikan di bandara insya Allah. Untuk gamis atau apa namanya hijabnya menyesuaikan ya, Tat. Betul, hijabnya bebas menyesuaikan. Yang dari kami kan ada yang orange dan ada yang hitam ya. Boleh yang ibu-ibu silahkan, monggo disesuaikan aja. Cocoknya misalkan warnanya hitam, ya udah monggo berarti disesuaikan pakai warna hitam punya pribadi. Gitu. Oh gitu. Enggak, enggak, Tat. Baik, saya lanjut. Bagasi jamaah ya, koper jamaah mempersiapkan koper dan memberi nama. Koper besar diberi nama sesuai nama masing-masing. Koper kecil juga wajib diberi nama. Fungsinya apa Mas diberi nama agar nanti tour leader dan mutawif dan tim handling nggak bingung ini koper punya siapa? Karena koper kan dihandle oleh tim handling. Insya Allah Bapak Ibu kumpulkan koper di Bandara Juanda. Kita akan bagikan koper Bapak Ibu di depan kamar hotel masing-masing nantinya. Agar memudahkan tim dan memudahkan mutawif dan tour leader, seluruh koper baik besar maupun kecil wajib diberi nama masing-masing nama lengkap sesuai paspor ya. Kok jangan nama panggilan apalagi nama samaran. Nama aslinya contoh Pak Rudi, Pak Budi Ahmad contoh ya. Di situ panggilan. Saya kan kita jadinya bingung ya. Jadi harus disesuaikan dengan nama yang sesuai di paspor. Walaupun nggak nama panjang nggak apa-apa. Yang penting namanya sesuai dengan nama yang di paspor. Jangan nama samaran. Baik, saya lanjut. Aturan bagasi dan kabin. Jumlah bagasi adalah maksimal 30 kilogram. Bawaan kabin maksimal 7 kilogram. Koper kabin yang boleh dibawa ke atas pesawat hanya 50% dari jumlah jamaah. Jamaah disarankan tidak membawa koper ke kabin pesawat. Dua koper masuk ke bagasi. Selama program, bagasi jamaah akan difasilitasi oleh tim handling kecuali bawaan ke kabin pesawat. Nah, saya jelaskan sedikit. Koper Bapak Ibu yang besar ini dan yang kecil maksimal 30 kilogram kalau dua-duanya mau dimasukkan ke dalam bagasi. Dan menjadi akumulatif ya. Contoh, koper besar maksimal maksudnya koper besar sudah berat 23 kilogram. Contoh ya 23 kilogram koper besar sudah beratnya. Kemudian koper koper kecil berarti maksimal hanya 7 kilogram. Berarti total menjadi 30 kilogram. Ini koper yang akan disetor ke dalam bagasi pesawat maksimal 30 kilogram walaupun menjadi dua koper. Nah, mudahnya bagaimana? Jadi Bapak Ibu, koper besar contoh nanti saat kepulangan ya, bukan saat keberangkatan. Saat kepulangan, koper besar maksimalin sampai 29 kilo, kemudian koper kecilnya nanti bisa dibawa ke kabin. Atau lebih mudahnya, dua-duanya masuk ke bagasi. Jadi seperti itu lebih mudah Bapak Ibu. Saat berangkat dari Surabaya nantinya,
dari Indonesia, koper besar ada isinya, koper kecil kosong. Manfaatkan koper kecil untuk isi oleh-oleh. Biasanya kan orang Indonesia ya Bu, Bapak Ibu wajar beli oleh-oleh persiapan untuk keluarga di rumah. Jadi koper kecil baiknya kosong dari Indonesia, koper besar aja yang diisi dari Indonesia, baju-baju dan bawaan-bawaan yang perlu dibawa saat safar umroh. Namun kalau koper kecilnya saran kami dikosongkan dari saat berangkat agar nanti pas pulang ada space, ada bagasi yang cukup untuk masukkan oleh-oleh seperti itu. Nah, kemudian gunting kuku dan lain-lain wajib masuk ke bagasi. Gunting kuku dan lain-lain ini adalah alat tajam lainnya seperti yang membawa cutter, yang membawa pisau atau membawa benda tajam lainnya, gunting kuku juga. Seluruh alat tajam wajib masuk ke dalam koper besar, jangan dimasukkan ke dalam koper kecil. Kemudian cairan yang melebihi 100 milimeter wajib masuk ke bagasi besar. Cairan apa sih Mas yang melebihi 100 meter? Contoh Bapak Ibu membawa sabun, bawa skincare yang milinya sudah melebihi dari 100 meter, 100 milimeter itu wajib dimasukkan ke dalam koper besar. Seperti itu ya. Jadi gunting kuku, alat tajam, dan benda cair wajib masuk koper besar. Kemudian power bank 10.000 mAh wajib dibawa ke kabin. Nah, kalau power bank dan benda yang berbaterai lainnya, Bapak Ibu wajib dimasukkan ke tas masing-masing. Tas ransel yang sudah kami berikan. Contoh handphone, power bank, atau yang Hmm. membawa laptop, charger, atau yang membawa apa yang berbaterai, kipas baterai kan sekarang ada tuh, Iya. biasanya ada yang bawa juga yang ahwat-ahwat kipas berbaterai. Nah itu harus dibawa ke tas lempang yang kami berikan, tas kabin seperti itu. Jadi benda-benda elektronik yang ada baterainya nggak boleh masuk ke koper ini, ke dua koper ini gitu ya. Insya Allah paham, insya Allah sedikit Pak. Saya lanjut. Ini gambaran handling di Indonesia. Nanti saat masuk ke Bandara Juanda, Bapak Ibu dikumpulkan di satu titik, kemudian kopernya kami ambil, kami kumpulkan ke panitia, kemudian paspor juga dikumpulkan ke panitia. Nanti yang check in kan panitia, Bapak Ibu duduk rapi, nanti diberi makan, insya Allah diberi makan pagi. Kemudian Bapak Ibu nanti akan dipanggil kembali untuk berkumpul pembagian paspor. Bagasi dan koper seluruh jamaah akan diterima nanti saat di Madinah seperti itu. Ini saya lanjut ya gambar selanjutnya. Handling Arab Saudi, ini gambaran handling di Arab Saudi. Nanti saat Bapak Ibu landing di Bandara Jeddah, kemudian ada porter dan tim handling yang mengurus bagasi. Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing saat landing, koper saya mana Ustadz, koper saya mana Mas, koper saya mana Mbak. Nggak usah bertanya-tanya. Bapak Ibu udah langsung ikutin perintah aja dari tour leadernya masing-masing. Koper Bapak Ibu udah aman, semuanya dihandle oleh tim handling. Jadi Bapak Ibu tinggal keluar pesawat, menunggu proses imigrasi, kemudian keluar di bandara. Kemudian Bapak Ibu menuju pintu exit dan bertemu bis. Saat bertemu bis nanti Bapak Ibu akan melihat koper masing-masing nih sedang diatur oleh panitia. Bapak Ibu langsung masuk aja ke bis, duduk rapi, duduk santai. Nanti kopernya Bapak Ibu akan menerima di depan kamar hotel Madinah. Contoh nih, sebelah kanan saya, gambar sebelah kanan saya, kamar 4120. Nih, kamar 4120. Di kamar 4120 di depannya ada koper jamaahnya nih. Ini koper berarti milik milik penghuni kamar 4120 seperti itu. Nanti insya Allah Wafdullah juga akan seperti ini. Akan membagikan koper masing-masing di depan kamar hotel masing-masing. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing mikirin koper, nggak perlu capek repot-repot ngangkat-ngangkat koper pribadi. Nah, ini adalah Raudhoh. Raudhoh adalah taman-taman surga atau seberang makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat ini ada aturan terbarunya Bapak Ibu untuk memasuki Raudhoh. Nggak bisa sembarangan langsung masuk. Untuk memasuki Raudhoh ada tiketnya, ada surat izinnya. Gimana caranya dapat surat izin dan tiketnya? Nah, caranya sebagai berikut. Sebagai alternatif untuk memasuki Raudhoh, saat ini harus menggunakan aplikasi Nusuk. Bapak Ibu nanti setelah Zoom ini saya share tutorial menginstal aplikasi Nusuk untuk mendapatkan tasreh atau tiket masuk ke dalam Raudhoh.
Nanti saya akan share tutorialnya, kemudian saya share visanya juga agar Bapak Ibu bisa menginstal. Insya Allah mudah Bapak Ibu ya, nanti bisa diinstal dari di HP masing-masing aplikasi Nusuk. Nanti insya Allah visa hari ini belum isut ya, belum keluar. Nanti saat visanya sudah keluar, saya akan langsung share agar seluruh jamaah bisa install aplikasi Nusuk dan mendownload Nusuk untuk mendaftar masuk ke Raudhoh. Insya Allah seperti itu. Nanti mudah insya Allah Bapak Ibu ya setelah melihat tutorialnya. Nanti video tutorialnya saya kirimkan ke Bapak Ibu semuanya saat visa sudah isut atau saat visa sudah keluar. Nah, ini adalah itinerary atau perjalanan umroh Bapak Ibu dari awal di Indonesia sampai pulang kembali di Indonesia. Hari hari pertama atau hari ke-1 Surabaya, Jeddah, Madinah. Programnya berkumpul di Terminal Internasional Bandara Juanda pukul 08.20 pagi atau setengah 9 pagi nih Bapak Ibu. Berkumpul sudah di Bandara Juanda. Kemudian pengarahan teknis serta proses boarding dan check-in imigrasi. Insya Allah seluruh jamaah akan take off menuju Jeddah menggunakan pesawat Lion pukul 12.20 atau setengah 1 siang. Bapak Ibu jadinya insya Allah akan terbang menuju Jeddah jam setengah 1 siang dan akan tiba di Arab Saudi di Bandara Jeddah pukul 19.20 atau setengah 8 malam. Sudah waktu Isya nih Bapak Ibu. Nanti jadinya Bapak Ibu sholat zuhur dan asar di dalam pesawat di jamak kosor 2 rakaat zuhur 2 rakaat asar. Kemudian kalau untuk maghrib dan isyaknya tidak usah di dalam pesawat karena maghrib dan isyaknya bisa sholat di Bandara Jeddah. Nanti sholat maghrib dan isyaknya di jamak kosor lagi di Bandara Jeddah. Maghrib 3 rakaat, setelah itu langsung lanjut sholat isya 2 rakaat. Jadi Mm-mm. sholat di dalam pesawat hanya zuhur dan asar. Kalau Asal. sholat maghrib dan isya di Bandara Jeddah. Mm-mm. Kemudian hari kedua, Bapak Ibu saat tiba di Bandara Jeddah, hari pertama, kemudian check out keluar dari pesawat, nanti koper sudah diatur sama panitia, Bapak Ibu masuk bis yang tadi saya jelaskan di awal. Bapak Ibu masuk Mm. bis, kemudian dari Jeddah menuju ke Hotel Madinah. Insya Allah Bapak Ibu mungkin akan tiba di Madinah jam 12 atau jam 1 malam. Kemungkinan paling telat jam 2 malam lah. Jam 2 malam baru sampai di Hotel Madinah. Setelah itu mungkin nanti Bapak Ibu akan sholat tahajud bareng langsung sekalian perkenalan pintu Masjid Nabawi. Insya Allah akan sholat tahajud bareng berjamaah dibawa oleh mutawif ke Masjid Nabawi sekaligus pengenalan pintu Masjid Nabawi dari hotel. Insya Allah. Nah setelah itu Bapak Ibu kembali lagi ke hotel, masuk istirahat. Kalau bisa jangan tidur dulu karena nanggung subuh nih, Mm. nanggung sholat subuh. Setelah sholat subuh baru Bapak Ibu bisa istirahat tidur. Nanti setelah sholat subuh Bapak Ibu sarapan pagi, masuk di hari keduanya nih. Sarapan Mm. pagi kemudian nanti kemungkinan jam 10 pagi hari kedua Bapak Ibu akan city tour. City tour sekitar Masjid Nabawi. Karena ini city tour sekitar Masjid Nabawi, kalau nanti nggak memungkinkan di pagi hari karena Bapak Ibu capek baru sampai kan belum tidur, mungkin di Mm. pagi harinya Bapak Ibu manfaatkan untuk tidur dan istirahat. Dan city tour sekitar Masjid Nabawinya kemungkinan bisa diundur ba'da sholat asar. Jadi setelah sholat asar berkumpul di Masjid Nabawi, sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian setelah sholat asar Bapak Ibu city tour atau ziarah ke destinasi yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Apa aja sih Mas? Nah, nanti ada makam Baki. Makam Baki ini banyak para syuhada yang meninggal di sana. Kemudian juga Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali juga ada. Dan juga ada Masjid Gomama. Dan ada juga Sakifah Bani Saidah. Sakifah Bani Saidah sendiri adalah tempat di mana Abu Bakar dilantik pertama kali menjadi khalifah yang pertama. Kemudian insya Allah ziarah Raudhoh juga tanggal 2 Oktober. Nah, namun di sini ziarah Raudhoh kami nggak janjikan 100% persis Bapak Ibu akan berziarah Raudhoh pada tanggal 2 Oktober. Ini nanti tasrehnya menyesuaikan tentatif bisa dapat atau tidak. Nah, nanti juga Bapak Ibu install aplikasi Nusuk yang tadi saya ucapkan di awal. Jadi Bapak Ibu install aplikasi Nusuk untuk memasuki Raudhoh juga ikhtiar sebagai masuk Raudhoh.
Seperti itu. Nanti Bapak Ibu install di aplikasi Nusuk bisa pilih tuh tanggalnya. Nanti insya Allah rekomendasi dari kami tanggal 2 Oktober sampai tanggal 4 Oktober maksimal. Seperti itu. Lebih baik afdolnya tanggal 3 Oktober karena hari Jumat. Hari Jumat kosong, nggak ada kegiatan. Bapak Ibu ambil yang laki-laki ambil jadwal ba'da sholat asar. Nanti bisa dipilih di aplikasi. Jadwalnya mungkin 15.00 atau 15.30. Ambil jadwal-jadwal jam tersebut. Semoga bisa dapat sholat asar di dalam Raudhah. Karena adalah di dalam Raudhah adalah tempat imam. Imam Masjid Nabawi ini kalau ditanya-tanya di mana sih imamnya? Nah, ada di depan Raudhah. Seperti itu. Imam Masjid Nabawi. Nah, kemudian hari ketiga ya, saya lanjut ke hari ketiga. Bapak Ibu kegiatannya bebas hari Jumat, sholat Jumat di Masjid Nabawi. Setelah sholat Jumat bisa istirahat ke hotel kembali. Manfaatkan sholat 5 waktu terus di Masjid Nabawi. Hari keempat Bapak Ibu nanti akan ada city tour kota Madinah. Ada masjid, rutenya ada ke Masjid Kuba, kemudian ada ke Kebun Kurma dan Jabal Uhud. Ada juga nanti Masjid Kiblatain. Kemudian hari kelima, Bapak Ibu City Tour, insya Allah Jabal Magnet. Nah, Jabal Magnet ini adalah gunung ya, gunung magnet. Jadi gunung tersebut memang bisa nyedot besi. Contoh mobil bis ya, misalkan dimatikan mesinnya, dia bisa keseret ke gunung pelan-pelan, sedikit-sedikit, tanpa maju gas. Jadi mobilnya berhenti, bisa keseret ke arah gunung pelan-pelan, sedikit, sedikit, sedikit gitu ya. Makanya dinamakan Jabal Magnet atau Gunung Magnet. Nah, kemudian hari keenam Bapak Ibu masih di Madinah, itu kegiatannya bebas. Hari keenam bisa dimanfaatkan untuk persiapan fisik untuk besok umroh seperti itu. Karena di Madinah ini ibadahnya santai-santai Bapak Ibu. Bapak Ibu senang-senang, santai-santai, jangan diporsir, jangan terus-terusan diporsir 5 waktu ke masjid ya monggo bukan yang larang silahkan 5 waktu ke masjid namun dilihat fisiknya siapkan fisik ibadah umrohnya jadi fisik utama disiapkan untuk ibadah umroh karena tujuan kita ke Arab Saudi ke Mekah Madinah untuk umroh. Sedangkan umroh sendiri adanya di kota Mekah di Ka'bah. Ka'bah bukan berada di Madinah, jadi di Madinah jangan terlalu diporsir. Sholat 5 waktu silahkan di masjid, namun juga bisa dilihat-lihat fisiknya secara pribadi. Kalau memang udah cukup capek, jangan dipaksa. Contoh zuhur di masjid, asarnya nggak usah. Zuhur asar di jamak kosor boleh. Kalau memang mau full di masjid juga boleh, silahkan. Kemudian hari ketujuh Bapak Ibu adalah check out Hotel Madinah. Hari ketujuh nih hari Selasa 7 Oktober. Bapak Ibu check out Hotel Madinah, kemudian menuju kota Mekah menggunakan kereta cepat. Kereta cepat Haramain dari Madinah ke Mekah cuma 2 jam setengah. Cepat banget Bapak Ibu. Kalau naik bis ini bisa 7 jam Bapak Ibu dari Madinah ke Mekah. Tapi kalau naik kereta cepat cuma 2,5 jam. Jauh banget singkatnya kan. Nah, kemudian sampai di kota Mekah, Bapak Ibu malamnya langsung pelaksanaan umroh bersama-sama. Makanya di Madinah tadi jangan terlalu diporsir, karena hari ketujuhnya Bapak Ibu akan pelaksanaan umroh bersama-sama. Saat malam hari, insya Allah ini di pelaksanaan umrohnya. Kemudian setelah selesai proses umroh, Bapak Ibu istirahat, tidur, kemudian bangun sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Kemudian hari ke-8-nya, Bapak Ibu kegiatannya bebas. Karena malam harinya baru selesai umroh, pagi-paginya setelah subuh Bapak Ibu bisa tidur. Free nggak ada kegiatan. Bangun sebelum zuhur atau pada zuhur, kemudian ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, makan juga balik ke hotel seperti itu. Manfaatin waktunya nih buat hal-hal yang buat hal-hal yang baik dan positif. Bisa baca Quran di masjid atau juga bisa sedekah dimanfaatkan Bapak Ibu jangan terlalu diporsir karena hari ke-9 ya Bapak Ibu akan ada City Tour Kota Mekah nanti City Tour Kota Mekah Insya Allah rutenya Museum Wahyu Jabal Sur Arafah Mina Musdalifah dan ada Jabal Nur nanti Jabal Nur itu yang di atas jabalnya itu di atas gunungnya ada Gua Hiro. Kemudian ada rute terakhirnya City Tour Kota Mekah nanti ada Masjid Ji'ronah. Nah, Masjid Jirona sendiri adalah tempat mikot untuk pengambilan niat umroh. Nanti Bapak Ibu yang mau umroh kedua atau umroh badal bisa mengambil niat umrohnya di Masjid Jirona. Seperti itu. Nanti insya Allah teknis umrohnya akan dibahas saat di Madinah oleh Mutawif.
Nah, kemudian hari ke-10 Bapak Ibu hari Jumat, sholat Jumat yang kedua di Masjidil Haram. Tadi sholat Jumat pertama di Masjid Nabawi, kemudian sholat Jumat yang kedua di Masjidil Haram. Bapak Ibu dapat 2 kali sholat Jumat jadinya ya, 1 kali di Madinah dan 1 kali di Mekah. Seperti itu. Hari Jumat kegiatannya bebas, hanya sholat Jumat berjamaah di masjid. Dan manfaatkan waktunya untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Hari ke-11 insya Allah nanti akan ada City Tour Kota Taif. Nah, City Tour Kota Taif nanti ada beberapa destinasi Bapak Ibu. Ada Masjid Abdullah bin Abbas dan juga ada gondola atau kereta gantung. Nanti di situ kalau takut ketinggian nggak usah ikut Bapak Ibu ya. Nanti hadir aja ikut ke Taif karena ada makan bersama nanti makan bersama nasi mandi. Insya Allah sudah free, sudah include, sudah all in dari kita. Kalau untuk kereta gantung belum include, yang mau naik nanti biaya sendiri saat di Taif seperti itu. Kemudian hari ke-12-nya Bapak Ibu check out Hotel Mekah. Nah, ini hari terakhir Bapak Ibu di Mekah nanti. Mungkin akan ada tawaf sunnah, tawaf wada nanti bersama mutawif di kota Mekah. Kemudian setelah tawaf wada, Bapak Ibu persiapan check out, makan siang, rapi-rapi. Kemudian Bapak Ibu nanti akan menuju kota Jeddah. Dari Mekah ke Jeddah ini naik mobil hanya 1 jam. Bapak Ibu kemungkinan akan ada city tour kota Jeddah dulu nanti sebentar. Kemudian setelah City Tour Kota Jeddah baru menuju Bandara Jeddah. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan terbang dari Arab Saudi, mohon maaf, dari Arab Saudi Kota Jeddah pukul 21.00 atau jam 9 malam pada tanggal 12 Oktober dan Bapak Ibu akan tiba di Surabaya hari ke-13-nya Senin 13 Oktober jam 12 siang. Jadi nanti Bapak Ibu tiba di Indonesia jam 12 siang sudah landing di Surabaya Bandara Juanda. Alhamdulillah selesai sudah perjalanan safar umroh Bapak Ibu dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 13 Oktober seperti itu insya Allah ya. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Ini untuk hotel selama Bapak Ibu di sana nanti. Hotel Madinahnya nanti terbagi menjadi 2. Hotel Madinah ada Golden Tulip Al Zahabi dan Concord Al Khair ini ya. Mohon maaf ini bukan Concord Al Madinah. Concord Al Khair. Nah, kemudian di kota Mekahnya nanti seluruhnya 93 orang di Hotel Prestige Hotel. Nah, karena jamaah kali ini dari Surabaya sebanyak 93 orang akan dibagi menjadi 2 bis. Nanti insya Allah di Madinahnya akan bagi menjadi 2 hotel. Grup pertama mungkin di Concord Al Khair, kemudian grup kedua di Golden Tulip Al Zahabi. Kalau di Mekahnya hotelnya menjadi 1, Prestige Hotel Mekah seperti itu. Nah, ini untuk paspor Bapak Ibu ya. Selama di Arab Saudi, paspor Bapak Ibu akan dikumpulkan oleh mutawif dan tour leader. Nanti Bapak Ibu dilarang memegang paspornya masing-masing selama di Arab Saudi. Nanti identitas Bapak Ibu akan digantikan dengan ID card resmi dari Kemenak. Nanti Bapak Ibu akan dapat saat sebelum berangkat di Bandara Juanda akan dibagikan oleh tim, oleh panitia. Bapak Ibu kemudian terbang saat tiba di Arab Saudi, sudah tiba di Bandara Jeddah saat di dalam bis dari Bandara Jeddah ke Madinah, insya Allah tour leader akan mengumpulkan paspor Bapak Ibu. Bapak Ibu selama di sana hanya menggunakan ID card resmi dari Kemenak. Di ID card tersebut ada foto Bapak Ibu, ada nomor paspor Bapak Ibu, kemudian juga ada barcode. Di situ bisa di-scan, nanti Bapak Ibu keluar umroh bersama Travel Wafdullah. Di situ resmi nanti ada foto Bapak Ibu di website Kemenak, kemudian ada nama Bapak Ibu juga. Seperti itu. Nah, ini perkiraan cuaca nih Bapak Ibu dari Google. Saya mengutip dari Google. Biasanya bisa salah atau bisa bisa benar juga karena ini cuma prediksi cuaca yang ada di Google. Nah, ini siang harinya masih cukup panas ya 37 derajat. Tapi kenyataannya kayaknya kemarin sudah turun Bapak Ibu ya ke 35 derajat di siang hari. Kalau di malam hari memang seperti ini nih 27 derajatan sampai 28 derajat. Ya udah nggak terlalu panas insya Allah Bapak Ibu mirip-mirip lah sama Surabaya. Kalau di siang hari 30 sekian, 35 sekian, di malam hari 25 ke atas sekian. Insya Allah mirip-mirip Bapak Ibu dengan Surabaya cuacanya. Jadi kita nggak takut dengan cuaca ekstrim yang panas banget atau dingin banget karena di bulan Oktober ini cuacanya sudah bukan puncaknya panas namun juga belum masuk ke musim dingin. Jadi masih cuacanya mirip-mirip dengan Indonesia saat ini. Kepulangan ke tanah air.
Insya Allah pada hari Senin 13 Oktober 2025 pukul 12.00 atau jam 12 siang. Jamaah akan tiba di Bandara Juanda, Surabaya. Setelah proses imigrasi, cukai, jamaah langsung menuju pintu keluar. Proses bagasi akan dihandle oleh tim handling Indonesia. Air zam-zam 5 liter umumnya diproses oleh pihak maskapai setelah proses bagasi selesai. Estimasi proses bagasi dan zam-zam kurang lebih 3 jam. Setelah selesai proses bagasi dan zam-zam, para jamaah semua bisa kembali ke kediamannya masing-masing. Semoga Allah karuniai kita dengan ibadah umroh yang mabrur dan makbul. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, insya Allah. Jadi nanti Bapak Ibu akan tiba di Bandara Juanda pada tanggal 13 Oktober 2025 jam 12 siang. Setelah Bapak Ibu tiba, Bapak Ibu keluar dari pesawat, proses imigrasi, nanti Bapak Ibu langsung keluar aja ke pintu keluar. Nanti ada ruang tunggu, tempat duduk, bertemu dengan tim panitia dari Indonesia, dari Surabaya. Nanti Bapak Ibu menunggu di situ akan dibagikan makan siang, kemudian Bapak Ibu sambil menunggu makan siang terlebih dahulu, sambil menunggu zam-zam dan kopernya dibagikan. Karena zam-zam dan koper ini cukup lama, kurang lebih 2 sampai 3 jam Bapak Ibu baru keluar. Mohon kerelaan waktunya untuk pembagian koper dan zam-zam. Jadi jangan terlalu buru-buru pulang Bapak Ibu. Walaupun sudah sampai Indonesia, tetap harus menunggu koper dan zam-zam terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambaran paket data internet atau kuota roaming selama umroh nantinya. Nah, umumnya Bapak Ibu harganya adalah 300.000 sampai 350.000. Nanti bisa dicek di HP masing-masing, di aplikasi masing-masing. Kuota umroh atau kuota haji selama 12 hari dan 13 hari di sana. Umumnya harganya 300.000 sampai 350.000. Jangan dibeli dari sekarang, Bapak Ibu, dibelinya nanti saat tanggal 1 Oktober di Bandara Juanda. Dibelinya di Bandara Juanda, nanti insya Allah dibantu oleh panitia dari tim Wafdulo di Bandara Juanda akan membantu Bapak Ibu membelikan kuota roaming masing-masing. Namun bayar masing-masing Bapak Ibu ya. Kita hanya bantu belikan saja seperti itu. Alhamdulillah barakallahu fikum. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan terkait keberangkatan Bapak Ibu dari awal berangkat sampai kepulangan. Kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan. Betul, Zat. Insyaallah. Alhamdulillah insya Allah sudah cukup detail ya Bapak Ibu. Eh, info-infonya insya Allah kurang lebihnya seperti ini secara teknis. Nanti kalau ada yang kurang-kurang boleh chat ke Mbak Arin atau ke saya juga selaku admin dari Wafdullah Travel. Nanti bisa di chat, bisa telepon ke Mbak Arin untuk jika ada yang ingin bertanya terkait teknis keberangkatannya insya Allah. Nanti akan berkumpul 1 Oktober di Bandara Juanda. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, insya Allah sudah cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan terima kasih banyak, syukron jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang telah menyimak dan telah rela hadir dalam sesi teknis sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi bekal baik untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, saya selaku admin dari Wafdullah, mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah dan penyampaian yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Sebelum kami tutup, mari sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu, syukron jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, silakan beristirahat kembali. Terima kasih, Zat. Sama-sama.